Shalom, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Kepada Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi yang saat ini sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan menyembuhkan saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kami berdoa kepada Tuhan kiranya kasih dan kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku WND nomor 21 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 4 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak dari tengah-tengah umat manusia itu yang mampu bertahan dan bersabar menghadapi tantangan dan penderitaan karena dorongan keinginan untuk memperoleh keuntungan duniawi. Namun kalau untuk mempertahankan kebenaran, apalagi untuk mempertahankan iman dan ketaatannya kepada Tuhan, tidaklah begitu banyak orang yang mampu bertahan dan bersabar menghadapi duka cita, menghadapi penderitaan. Memang itulah wujud hidup umat manusia secara umum. Hal ini saya singgung karena duka cita dan penderitaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam nats renungan kita hari ini adalah penderitaan karena mempertahankan iman, bukan karena kejahatan, dan bukan juga karena keinginan untuk mendapatkan harta duniawi. Orang-orang yang menderita karena imanlah yang nantinya akan menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang dihibur oleh Tuhan Allah dengan hadiah kehidupan kekal yang penuh dengan kebahagiaan di sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan gereja diperhadapkan oleh Tuhan kepada kehidupan yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Itu dapat kita lihat di dalam ucapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang berkata demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja. Matius 10 ayat 16 dan ayat 18.
Keadaan ini menunjukkan bahwa dunia ini memang benar-benar kegelapan, yang penuh dengan kejahatan dan yang tidak suka dengan kebenaran. Dunia ini hanya memikirkan hal yang duniawi saja, hal-hal duniawi yang sementara, yang fana. Duniawi tidak pernah akur dengan surgawi. Penguasa duniawi yaitu iblis itu tidak akan pernah mendukung umat manusia untuk merasakan, untuk memperoleh hidup damai sejahtera di dalam kehidupannya oleh karena kebenaran. Itu sebabnya anak-anak duniawi ini tidak pernah suka kepada kebenaran. Dan anak-anak duniawi ini sangatlah membenci orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kuasa kegelapan itu akan selalu berusaha menekan hidup orang yang percaya. Orang-orang yang percaya pasti berhadapan dengan penganiayaan dan penderitaan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Itu sebabnya Tuhan Yesus dan para rasul Tuhan selalu menghimbau kepada seluruh umat Kristen supaya umat Kristen itu hidup berpendirian di atas iman yang teguh. Orang-orang yang berpengharapan kepada kehidupan yang kekal, mereka itu pasti akan tampil gagah dan kokoh di dalam menghadapi segala tantangan, menghadapi persoalan hidup dan penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan berkuasa untuk menghentikan kuasa-kuasa dunia serta para pengikut-pengikutnya. Tetapi bagaimana bisa Tuhan menyatakan kita sebagai pemenang kalau memang kita sendiri tidak ikut bertanding? Semuanya itu adalah ujian dari Tuhan. Di saat penderitaan dan penganiayaan menimpa diri kita, apabila kita tetap bertahan berdiri di atas iman dan ketaatan kepada Tuhan, meskipun kita menderita, maka kelak kita akan dinyatakan sebagai pemenang dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, janganlah kita putus asa. Janganlah kita meninggalkan Tuhan di saat kita mengalami penderitaan dan kesengsaraan karena kebenaran. Tetapi marilah kita tetap hidup dengan pendirian iman kita yang kokoh, dengan tetap berdiri dalam kehidupan yang benar, yang selalu berbuat yang baik. Maka dengan demikian, kelak kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang kekal dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya." Wahyu 3 ayat 21. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita tetap bersuka cita menjalani hidup ini. Meskipun kita terkadang mengalami duka cita, mengalami penderitaan, nanti kelak kita akan dihibur oleh berkat Tuhan yang melimpah, terutama dengan keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal, diberikannya mahkota kehidupan yang kekal kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Hingga hari ini kami masih boleh menikmati kehidupan oleh karena berkat Tuhan. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan firman-Mu untuk kami hari ini. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami tetap bersuka cita, supaya kami tetap berpendirian teguh. Kami bisa berdiri kokoh di dalam iman kami, meskipun kami diterpa oleh badai kehidupan, meskipun hidup kami berhadapan dengan berbagai penderitaan dan tantangan oleh karena nama Tuhan. Biarlah kiranya iman kami tetap kokoh, biarlah kami tetap berpengharapan akan sukacita yang kekal, kebahagiaan oleh berkat yang telah Engkau persiapkan, yang telah Engkau sediakan bagi kami. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Lawatlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka, berkatilah segala usaha pengobatan yang mereka terima,
Berkatilah segala obat-obatan, makanan dan minuman, serta perawatan oleh tim medis atau mungkin perawatan oleh keluarga, supaya semuanya itu mengandung kuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat perlindungan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Engkau lindungi mereka, Engkau kuatkan mereka melewati hari-hari kehidupan mereka yang lalu. Dan saat ini kami memohon kepada Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau menjadi gembala atas mereka. Tuntun lindungilah mereka Tuhan, di dalam menapaki hari-hari kehidupan yang Kau tambahkan kepada mereka di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Biarlah mereka memperoleh umur yang panjang, memperoleh kesehatan dan sukacita dari Tuhan. Bapa di surga, kami datang memohon pertolongan-Mu untuk segala pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami. Engkau tahu Tuhan, apa pergumulan hidup kami. Engkau tahu Tuhan, apa persoalan-persoalan kehidupan yang sedang kami alami saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari segala kesesakan-kesesakan kehidupan oleh karena persoalan-persoalan kehidupan yang sedang kami hadapi saat ini. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami satu hari ini kepadamu. Lindungilah kami, berikanlah kekuatan kepada kami di dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas kami satu hari ini. Dan mohonlah Tuhan berkati segala apa yang kami kerjakan, supaya kami bisa menuai hasil dari jerih lelah kami, menuai hasil dari apa yang kami kerjakan hari ini. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasihani kami Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Amin.